Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan tentang apa yang telah dipresentasikan kemarin dalam materi SPI Sejarah Peradaban Islam, yang mana kemarin saya menyampaikan tentang perang salib dan dampak imperialisme negara Barat terhadap negara Islam. Saya perkenalkan Isah Mu'tasim Billah dari Prodi PKI Ainu Ciamis, dan terima kasih kepada Ibu dosen yang telah memberikan tugas dan waktunya untuk menyampaikan kembali apa yang telah dipresentasikan. Kebetulan saya kemarin mendapatkan tugas tentang materi perang salib dan dampak atau pengaruh daripada imperialisme Barat terhadap negara Islam. Nah, di sini saya akan langsung menyampaikan pertama mengenai perang salib. Perang salib ini terjadi karena gerakan umat Kristen di Eropa yang memerangi umat Islam di Palestina secara berulang-ulang pada abad ke-11 sampai abad ke-13. Mereka bertujuan untuk merebut tanah suci, yaitu Yerusalem, dari kekuasaan kaum muslimin dan mendirikan gereja dan kerajaan Latin di timur. Maka dinamakanlah perang salib. Dinamakan perang salib karena setiap orang Eropa itu yang ikut bertempur, mereka memakai tanda salib pada bahunya sebagai lencana dan panji-panji mereka. Ya, pada hakikatnya perang salib ini bukan perang agama ya, melainkan perang merebut kekuasaan daerah. Hal ini dibuktikan bahwa tentara salib dan tentara muslim saling bertukar ilmu pengetahuan. Nah, ini pada hakikatnya. Lama kelamaan terjadilah perang salib ini mengacu kepada persoalan agama dan akidah. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya perang salib, satu, ada faktor keagamaan. Pada tahun 1009, Khalifah Bani Fatimiyah Al-Hakim bin Amrullah memerintahkan penghancuran gereja Makam Kudus. Sepenerusnya dan setelah wafatnya Khalifah Fatimiyah ini, maka para penerusnya memperbolehkan ke Kaisar Bizantium untuk membangun gereja itu kembali dan memperbolehkan para peziarah untuk berziarah ke tempat itu lagi. Namun di saat para kekaisaran, turunan kaisar ini akan berziarah ke gereja tersebut, maka ada semacam hoak ataupun berita bahwasanya orang muslimin membantai para penziarah Kristen ke gereja tersebut. Nah, laporan ini yang menjadikan pecahnya ataupun menimbulkan fanatik dan peperangan terjadi. Kedua, ada faktor politik. Faktor politik ini dikarenakan kekalahan Bizantium sejak tahun 330 Masehi, atau disebut juga Konstantinopel. Kalau sekarang itu namanya Istanbul di Turki. Nah, tahun 1071 Masehi Manjikar, Malakiz atau Malashid Armenia dan Asia Kecil jatuh ke bawah kekuasaan Seljuk, dan terjadilah perang politik yang mengakibatkan terjadinya perang salib. Ketiga, tentunya ada faktor yang sangat-sangat muncul
yaitu diantaranya faktor sosial ekonomi. Nah, ini bisa jadi pihak-pihak ketiga yang tadinya tidak tahu apa-apa bisa ikut terlibat dalam perang salib. Mereka itu siapa? Mereka itu pedagang-pedagang besar dari pantai timur Laut Tengah, terutama yang berada di kota Venesia, Genoa, Pisa. Mereka berambisi untuk menguasai kota-kota dagang mereka di sepanjang pantai timur dan selatan Laut Tengah, sehingga rela menanggung sebagian dana untuk perang salib. Bahkan pihak Kristen menjanjikan apabila Eropa menang, mereka menjadikan kawasan itu sebagai pusat perdagangan bagi para pedagang tersebut. Stratifikasi sosial masyarakat Eropa ini terjadi dan terdiri dari 3 kelompok, yaitu kaum gereja, kaum bangsawan, dan kesatria dan rakyat jelata. Nah, ketika rakyat jelata ini dimobilisasi oleh pihak-pihak gereja untuk ikut perang salib, mereka dijanjikan kebebasan dan kesejahteraan yang lebih baik bila saja orang Eropa itu menang dalam perang. Itu ya, ada faktor agama, ada faktor politik, dan juga ada faktor sosial ekonomi. Selanjutnya, mengenai imperialisme di Barat, ya, pengaruhnya sangat besar. Pada abad ke-19 dan abad ke-20 menjadi era penting dalam sejarah, di mana kekuatan imperialisme Barat mencapai puncaknya. Nah, pada periode tersebut negara-negara Barat seperti Inggris, Prancis, Belanda menerapkan kebijakan-kebijakan yang memungkinkan mereka untuk menguasai wilayah Muslim. Nah, dalam konteks ini, pengurus imperialisme dan pengaruhnya pada Islam menjadi perbincangan yang menarik karena dampaknya terhadap agama, budaya, dan identitas Muslim. Salah satu aspek yang mencolok daripada pengaruh imperialisme Barat terhadap Islam adalah dominasi politik dan ekonomi yang dilakukan oleh kekuatan-kekuatan Barat di negara-negara Muslim, ya, seperti kolonialisasi dan penjajahan memainkan peran kunci dalam memperkuat posisi Barat di wilayah-wilayah Muslim tersebut, yang pada gilirannya memberikan dampak besar pada kehidupan Muslim setempat, sehingga kebijakan-kebijakan kolonial seringkali bertentangan dengan nilai-nilai prinsip-prinsip Islam, serta mempengaruhi tata kelola pemerintahan Islam dan sistem hukum oleh kolonial tersebut. Selain itu, imperialisme Barat juga mempengaruhi praktik keagamaan dan budaya Islam. Pada masa penjajahan, kolonialis seringkali berupaya untuk mengubah keyakinan dan praktik keagamaan masyarakat setempat. Mereka memperkenalkan pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai Barat dan mencoba menghapus aspek-aspek budaya lokal yang dianggap tidak sesuai dengan standar Barat. Hal ini dapat berdampak pada penggeseran identitas dan pemahaman agama, serta meningkatkan potensi konflik antara agama dan modernitas. Itu mungkin Ibu dosen yang saya bisa sampaikan tentang sedikit sejarah daripada perang salib dan pengaruh, ya, imperialisme Barat terhadap negara-negara Muslim. Saya cukup mengucapkan terima kasih dan mohon maaf mungkin masih banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.